Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2, berhubung hari ini saya ada rapat dengan Dewan Guru, jadi pembelajaran kita hari ini melalui video kembali ya. Jadi mohon maaf, jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dalam Jimit seperti itu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, diharapkan kalian semua sudah dalam keadaan sehat dan semangat serta siap untuk belajar, serta jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian pelajari pada hari ini itu dapat terserap dengan baik dan kalian pahami, serta nantinya kalian dapat mengerjakan soal-soal yang sama seperti pada contoh yang dijelaskan pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghitung rata-rata, median, dan modus dari data pada tabel distribusi frekuensi atau data kelompok ya. Yang pertama, kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya data ya, data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 6 kelas. Nah, pada data tersebut frekuensinya belum dihitung, sehingga kita hitung terlebih dahulu berapa frekuensinya. 10 ditambah 20 ditambah 26 tambah 24 tambah 35 tambah 15 ya. Silakan kalian hitung karena di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya bisa menghitung secara otomatis. Oke. Nah, jadi di sini frekuensinya adalah sebanyak 130. Oke. Langkah pertama, ketika kalian ingin mencari rata-rata, itu kalian akan menambahkan kolom pada tabel tersebut. Kolom pertama yang kalian tambahkan itu adalah kolom nilai tengah. Ingat ya, jadi kalau mencari rata-rata kalian harus menambah beberapa kolom ya. Untuk kolom pertama yaitu nilai tengah. Nilai tengah itu apa? Nilai tengah itu adalah nilai yang ada di tengah-tengah pada interval di setiap kelas. Kelas pertama itu intervalnya 60 sampai 64. Itu nilai yang di tengah-tengahnya siapa? Bagaimana mencarinya? Cara mencarinya banyak berbagai cara. Bisa kalian dengan mencacahnya 60, 61 ya, sampai nilai terakhir pada kelas tersebut atau batas atas ya. Itu berapa? Nah, ini 64. Nah, di sini nanti terlihat yang ada di tengah-tengah. Kalau ada di tengah-tengah berarti kanan kiri harus seimbang. Berarti di sini 2 kiri, di kanan 2. Nah, jadi seimbang ya. Maka yang di tengah-tengah itu adalah 62. Berarti di sini 62. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara menjumlahkan membagi 2 ya. Nah, menjumlahkan membagi 2 ini dengan kita jumlahkan batas bawah dengan batas atas, 60 ditambah 64 ya. Kemudian kita jumlahkan. Oke. Nah, sudah dijumlahkan kita bagi dengan 2 atau rata-ratanya. Hasilnya akan sama, yaitu 62 ya. Jadi banyak cara mencari nilai tengah. Bisa dengan mencacahnya atau dengan menghitung 6 batas bawah. Oke, saya tulis di sini ya. Mencari nilai tengah. Itu dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 untuk setiap kelasnya ya. Jadi kalau kelas pertama kan 60 tambah 64 dibagi 2. Itu cara mencari nilai tengah. Nah, kalau kelas pertama sudah didapat, biasanya akan mudah mencari kelas kedua ya. Kalau ini 62 artinya nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah 2.
maka untuk kelas berikutnya itu akan sama. Berarti 65 tambah 2, 67. Polanya akan sama. Berarti di sini 72, 77, 82, 87. Oke. Nah, kalau kalian sudah mencari nilai tengahnya dari setiap kelas, langkah selanjutnya adalah kita menambah satu kolom lagi. Oke. Saya tambah satu kolom lagi. Nah, kolom yang berikutnya itu apa? Yaitu perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi. Jadi, frekuensi dikali nilai tengah. Oke. Nah, sekarang kita kalikan frekuensi dengan nilai tengahnya. Ya, karena saya menggunakan Excel, itu mempermudah menghitung. Tapi kalau manual, kalian harus menghitungnya secara manual. Ingat, biasakan untuk tidak menggunakan kalkulator ya, supaya kalian terlatih untuk berhitung. Oke, ini saya copy saja hasilnya. Oke, saya tarik ya di copy. Nah, kalau semua kelas sudah dikali nilai tengah dengan frekuensinya, langkah selanjutnya adalah kalian menjumlahkan hasil dari frekuensi kali nilai tengah. Jadi ini dijumlahkan. Ya. Oke. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya diperoleh 9.855. Nah, berarti kita sudah bisa mencari rata-ratanya. Ya. Jawaban yang A itu adalah rata-rata. Oke. Nah, mencari rata-rata itu untuk data kelompok ataupun data tunggal itu konsepnya sama, ya. Jadi jumlah seluruh data, ya kan, dibagi dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Jadi banyaknya data itu adalah jumlah frekuensi, ya. Nah, jumlah data itu kalau di data kelompok itu adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah. Jadi jumlah seluruh data itu adalah frekuensi dikali nilai tengah, ya. Berarti kalau mencari rata-rata untuk data kelompok itu jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh data kalau untuk data kelompok itu adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Di sini nilai tengahnya saya lambangkan dengan X. Ya. Jadi XI-nya itu adalah nilai tengah, ya. Nah, ini kita jumlahkan dari kelas pertama karena di sini kelasnya ada 6, berarti mulai dari kelas pertama sampai kelas ke-6, ya. I itu adalah indeksnya, indeks kelas, ya. Nah, ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke, di mana I-nya dari 1 sampai 6. Nah, jumlah frekuensi dikali nilai tengah itu diperoleh 9.855 dibagi jumlah frekuensinya itu 130. Nah, nanti ini kita akan hitung pakai kalkulator berapa hasilnya. Oh, pakai kalkulator, maaf, pakai Excel, ya. Di sini saya sudah punya 9855, kemudian 130, atau enggak kita langsung saja. Ya. Langsung hitung di sini, yaitu 9855. Kursornya saya klik di 9855. Kemudian kalau bagi itu garis miring, ya, tapi ingat sama dengan terlebih dahulu ya kalau mau menghitung di Excel. Dibagi dengan 130. Kita enter. Nah, diperoleh rata-ratanya 75,80769. Nah, ini kita biasanya hanya diminta 2 belakang koma. Jadi kita hilangkan komanya. Oke, jadi diperoleh 75,81. Saya perbesar dulu. Nah, ini rata-ratanya ya, 75,81 ya. Gitu. Ya, ini untuk contoh soal yang rata-rata. Oke. Nah, mudah ya. Nanti kalian ulangi terus aja video ini untuk memahami dengan benar gitu ya. Benar-benar paham seperti itu. Oke, next kita lanjut bagaimana kalau menghitung mediannya. Oke. Nah, bedanya antara Excel dengan median, ini saya, sorry,
Oke. Ini saya hide dulu. Oke, nih. Kemudian ini saya hide dulu sebentar. Oke, dah. Sekarang kita akan mencari mediannya. Nah, kalau mencari median itu bagaimana? Nah, kalau mencari median, maka langkah yang pertama kalian lakukan itu adalah mencari kelas median. Oke ya, jadi langkah-langkah mencari median. Oke, yang pertama kalian harus cari kelas mediannya dulu. Ya, jadi kelas mediannya itu ada di kelas yang keberapa, ya. Nah, cara mencari kelas median itu dengan cara menjumlah jumlah frekuensi dibagi 2, gitu ya. Jadi mencari kelas median itu adalah jumlah frekuensi dibagi 2. Oke. Nah, jumlah frekuensi dibagi 2 itu artinya frekuensinya kan 130. Nah, 130 ini kita bagi dengan 2. Oke. Nah, ini jumlah frekuensi dibagi 2. Nah, 130 ini kita bagi dengan 2. Oke. Berarti saya pakai pen saja. 130 dibagi 2. Ya, berapa 130 dibagi 2? 65. Nah, artinya letak kelas median itu ada di data ke-65. Jadi itu artinya itu ya. Kalian harus bisa membaca maksudnya. Jumlah frekuensi dibagi 2 itu 65, itu artinya apa? Mengartikan apa? Jadi artinya adalah kelas median ada di data ke-65. Nah, berarti kita harus mencari data ke-65 itu ada di kelas yang keberapa. Cara mencarinya adalah dengan menghitung frekuensi kumulatifnya. Oke, frekuensi kumulatif. Nah, mencari frekuensi kumulatif itu penjumlahan frekuensi berurutan gitu ya. Nah, pertama, dari kelas pertama, ini frekuensi kumulatifnya 10. Artinya dari tidak ada muncul kelas pertama sebanyak 10. Maka jumlah frekuensinya adalah sampai di kelas pertama ya, itu adalah 10. Gitu. Nah, kemudian muncul data kedua sebanyak 20. Muncul data kelas kedua itu sebanyak 20. Berarti frekuensi kumulatifnya sekarang menjadi 30. Gitu. Ya. Kemudian muncul data kelas ketiga sebanyak 26. Berarti frekuensi kumulatifnya 30 ditambah 26, 56. Nah, muncul lagi kelas keempat dengan frekuensi 24. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 56 ditambah 24, 80. Oke, dah. Kita stop sampai di sini. Kenapa kita stop sampai sini? Karena untuk kelas pertama itu adalah data ke-1 sampai data ke-10. Ya. Untuk kelas kedua itu artinya data ke-11 sampai data ke-30. Untuk kelas ketiga berarti dimulai dari data ke-31 sampai data ke-56. Nah, untuk kelas keempat berarti dimulai dari data ke-57 sampai ke-80. Yang dicari sama kita tadi adalah data ke-65. Artinya, kelas median berarti sudah kita dapatkan, yaitu di kelas ke-4. Ya, ini yang saya kasih tanda merah ya. Ini kelasnya median dari 75 sampai 79. Oke, kalau merah kayaknya agak terang banget. Nah, sini.
Nah ya, inilah kelas mediannya. Oke. Nah, berarti yang kita perhatikan nantinya adalah patokannya di kelas median. Oke. Nah, sekarang bagaimana mencari mediannya setelah diperoleh kelas mediannya? Nah, jadi cara mencari median untuk data kelompok, pertama yang kalian butuhkan adalah TB. TB kelasnya median. Oke. Kemudian nanti TB itu ditambah ya. Ditambah letak median. Nah, tadi letak median itu data ke-65. Oke. Nah, nanti akan dikasih tahu rumusnya letak median. Kemudian letak median ini dikurang ya frekuensi kumulatif sebelum median. Nah, nanti frekuensi kumulatif sebelum median itu kita hitung sebelum kelasnya median ya. Nah, dibagi frekuensi median. Baru ini dikali dengan panjang kelas. Oke, nah inilah cara mencari median data kelompok. Oke, TB median. TB median itu tepi bawah. Ya, ini tepi bawah. Tepi bawahnya kelas median. Nah, kelas median itu batas bawahnya adalah 75 ya. Maka tepi bawahnya batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya kelas median. Tadi batas bawah kelas median itu 75. Berarti 75 kita kurangi dengan 0,5. Nah, 75 dikurang 0,5 74,5. Oke. Nah, berarti di sini kita sudah peroleh tepi bawah mediannya 74,5. Nah, letak median itu tadi mediannya itu ada di data keberapa? Ternyata data ke-65. Nah, jadi letak median itu adalah tadi yang N dibagi 2 atau jumlah frekuensi ya dibagi 2. Itu letaknya median. Oke, berarti diperoleh di sini 65. Dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya median. Nah, kumulatif sebelum median itu di atasnya kelas median. Dari kelas 1 sampai kelas ketiga berarti. Ya. Nah, ini frekuensi kumulatifnya berapa? Kamu jangan menghitung 10 tambah 30 tambah 56. Salah. Ya. Karena ini sudah frekuensi kumulatif. Berarti frekuensi kumulatif sebelum mediannya mana? Cukup cari yang di atasnya median. Nah, ya. Kalau di sini kolomnya frekuensi kumulatif. Kalau cuman kolomnya frekuensi aja, berarti frekuensi kumulatif sebelum median itu adalah jumlah nih dari frekuensi-frekuensi sebelumnya kelas median. Nah, ini kamu jumlahkan. Baru ya dapat 56. Tapi kalau kamu melihatnya di kolom frekuensi kumulatif, berarti frekuensi kumulatif sebelum median ya tinggal lihat aja atasnya kelas median ini frekuensi kumulatifnya berapa? 56 kan hasilnya akan sama gitu ya. 56 dibagi frekuensi median. Frekuensi mediannya berapa? 24. Nah, tinggal kali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya dari 75 sampai 79. Boleh dengan mencacah 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 5 nilai atau 5 angka. Maka panjang kelasnya 5. Oke, atau boleh dengan selisih. 79 dikurang 75 itu selisihnya 4. Berarti panjang kelasnya 4 tambah 1. Selisih ditambah 1. Begitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Oke. Nah, kita hitung 74,5
ditambah 65 dikurang 56 itu 9 dibagi 24 dikali 5. Oke. 74,5 ditambah, nah 9 kali 5 45 dibagi 24. Oke, nanti kalian hitung manual. 45 dibagi 24 itu berapa? Ya, karena di sini saya menggunakan Excel, jadi saya langsung saja. Oke. Saya tulis dulu di sini nilai-nilainya yang mau dihitung. 74,5. Kemudian ada 45. Kemudian ada 24. 74,5. Nah, pertama yang 74,5 salah. Oke, saya 45 dibagi 24 dulu. Dibagi 24. Oke. Nah, 1,875. Berarti di sini bawah aja ya. Saya sini aja deh. 74,5 ditambah 1,875. Nah, tinggal 74,5 ditambah 1,875. Oke, berarti 74,5 ditambah ya. Kalau kamu mau pakai Excel boleh. Tinggal disama dengan kursornya diklik di 74,5 ditambah dengan klik lagi di yang 1,875. Oke, diperoleh 76,375. 76,375. Selesai. Inilah mediannya. Ya. Paham? Oke. Nah, supaya lebih paham, video ini kalian ulang-ulang terus. Kemudian nanti kalian coba mengerjakan dengan sedikit-sedikit melihat, lama-lama menjadi tidak melihat cara seperti itu ya. Oke, itu tentang median. Sekarang kita lanjut ke modus. Oke, saya hide dulu. Oke. Nah. Oke. Kita lanjut ke modus. Oke, ini saya hapus dulu supaya kalian tidak bingung. Nah, kita ke modus. Kalau modus bagaimana gitu ya. Nah, langkah-langkah mencari modus. Pertama, sama kayak median, kamu cari letak modusnya. Oke. Nah, letak modus itu adalah lihat frekuensi yang paling banyak. Frekuensi terbanyak ya dari setiap kelas. Nah, frekuensi terbanyaknya itu adalah 35. Oke. Nah, berarti frekuensi kelas dengan frekuensi 35 itu adalah kelas modusnya. Nah, ini kelas modus. Oke. Nah, kelas modus. Kemudian kalau sudah dapat kelas modusnya, berarti kita bisa mencari modusnya gitu ya. Jadi langkah median, modus, nanti ada kuartil, desil, persentil. Itu adalah cari dulu letaknya. Ada di kelas berapa gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari modusnya. Cara mencari modus hampir sama dengan median. Cari TB-nya dulu. Oke. Tepi bawah kelasnya modus. Kemudian ya. Nah, tepi bawah ini ditambah. Nah, bedanya di sini antara modus dan median.
Kalau modus, di sini kita harus mencari yang namanya D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, baru nanti D1 dibagi D1 tambah D2 ini kali dengan panjang kelas. Jadi perbedaannya yang di dalam kurung ya. Nah, kalau di modus mencari D1 itu bagaimana? Jadi D1-nya modus, sini aja. Itu adalah selisih kelas frekuensi modus ya dikurang dengan frekuensi sebelum modus ya. Sedangkan D2 itu frekuensi modus dikurang frekuensi setelah modus. Oke. Nah, berarti kalau D1 itu nih 35 frekuensi modus, kamu kurang dengan atasnya 24. Ya, 35 kurang 24 itu berapa? 15. Nah, berarti D1-nya 35 kurang 24 diperoleh 15 11. Ya, bergeser dia. Maaf ya. Oke. Nah, ini saya mau hapus ini aja. Udah nggak usah. Sebentar. Oke. Nah, ya ini 11 ya. Nah, oke. Dah. Kemudian kita cari D2. Nah, D2-nya itu modus dengan bawahnya atau setelahnya. 35 kurang 15 ya. Nah, jadi D2 35 kurang 15 diperoleh 20 gitu ya. Jadi D1-nya 11, D2-nya 20. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung modusnya ya. Nah, TB, tepi bawah kelas modus, langsung lihat kelas modusnya. Batas bawahnya 80. Berarti tepi bawahnya 75,5 ya. Ditambah D1. D1-nya tadi 11. Oke. Dibagi 11 ditambah 20. Dikali panjang kelasnya tadi sama 5 ya. Dah, berarti sekarang tinggal kita hitung. 75,5 kok nggak bisa hitung. Sorry ini agak-agak ini kenapa pen saya tidak bisa ngitung ya. Bisa ini nih. Oh, sebentar, kok pennya nggak bisa. Oke, saya pakai ini aja karena pennya. Coba bisa ya, karena dia bukan dari ini. Kok pen saya tiba-tiba tidak bisa nulis ya. Sorry ya, sebentar saya benerin dulu ini. Kok nggak berfungsi? Kok tiba-tiba tak berfungsi ini saya ya. Tuh. Oke. Memang agak ribet ya. Oke, saya coba dulu, saya udah bisa belum nulis ya. 75,5 tadi. Nah, bisa. Oke. 11 dibagi 31 dikali 5. Nah, kita lanjut. 75,5 ditambah, nah 11 dikali 5, 55 dibagi 31.
Oke, kita tidak ada salah menghitung ya. Saya pastikan dulu 11, oke, D2-nya 35 dikurang 15, 20, oke. Nah, sekarang tinggal dihitung 55 dibagi 31 itu berapa. Nah, saya pakai Excel saja. Saya di sini tulis dulu 75,5, kemudian 55 dengan 31, oke. Sama dengan saya bagi dulu 55, saya kursornya ke 55 dibagi 31. Nah, 1,774. Kemudian 1,774 ini kita tambah ya dengan 75,5. Oke, diperoleh 77 27 ya, jadi dibulatkan. Nah, selesai. Inilah modusnya ya. Oke, untuk video kali ini penjelasan bagaimana mencari rata-rata, median, dan modus pada tabel distribusi frekuensi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat kalian pahami dengan baik. Pesan saya diulang kembali video ini untuk memahaminya lebih paham. Ya, terima kasih buat 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Video selanjutnya masih mencari median, modus, dan rata-rata, tetapi bukan pada tabel, melainkan pada grafik poligon. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.